kami dari kelompok Perjanjian Internasional kelompok nomor 3 akan mempresentasikan yang berjudul Pengaruh Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Laut terhadap Pembangunan Hukum Laut Nasional Indonesia. Dibuat oleh Rika Dona, Jonathan Emilio, Haura Basila, dan Julio Aryo. Oke, akan masuk ke latar belakang. Indonesia merupakan negara maritim yang sangat luas dan strategis. Mayoritas wilayah kedaulatan Indonesia diliputi oleh perairan. Saking luas wilayah perairannya, Indonesia berbatasan dengan 10 negara lainnya. Sejak 1971, pemerintah Indonesia selalu fokus pada penyelesaian batas maritim dengan ke-10 negara tersebut. Dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dari sengketa apapun, kedaulatan serta perlindungan wilayah laut menjadi kewajiban pemerintahan selamanya karena untuk menegaskan prinsip kelautan NKRI. Dan setidaknya ada 4 misi yang ingin dicapai pemerintah Indonesia dalam diplomasi maritimnya. Ialah yang pertama, kedaulatan wilayah nasional, kesejahteraan, dan keterhubungan, dan stabilitas nasional dan global, serta kapasitas nasional. Tetapi kelihatannya pemerintah belum terlalu serius dalam mewujudkan poros maritim karena masih gagal menciptakan kesejahteraan bagi rakyat pesisir. Dengan berbagai macam perjanjian yang telah diratifikasi, seiring perubahan zaman, Indonesia kelihatannya harus didorong agar aktif terlibat dalam menegosiasikan berbagai masalah kemaritiman dimanapun. Selanjutnya, Jo. Oke, masuk ke perjanjian internasional yang di maritim yang perjanjian internasional maritim yang diratifikasi di Indonesia. Yang pertama yaitu di tahun 1958, Konvensi Hukum Laut di Jenewa. Yang kedua, 1960, Konvensi mengenai keselamatan di laut. Yang ketiga, 1966, Konvensi Internasional mengenai jalur pelayaran. Yang keempat, 1969, Konvensi Internasional mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap pencemaran di laut. Yang kelima, pada tahun 1971, International Convention of Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage. Yang keenam, pada tahun 1978,